Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fillah al-ahibba. Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi host pada pertemuan kali ini, ngabuburit bareng bersama angkatan 2000 angkatan berapa? 22 ya. Dua-dua. Darun aja. Yang setelah sekian lama anak pribadi khususnya belum bertemu kembali dengan teman-teman sekalian, tapi pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan buat anak pribadi dan teman-teman sekalian mungkin juga bisa bermuajah bareng-bareng di sini. Kita mudah-mudahan lewat sini bisa Allah ikatkan kembali tali ukhuwah kita yang mulai renggang. Kita Allah kuatkan kembali segala ketakwaan dan amal ibadah kita insya Allah di bulan Ramadan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali acara kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan tilawah yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Irfan Syuhade. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Mohon izin para ustaz dan ustazah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد عند الله باق وليجزين الذين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس آمنوا هدى وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah tabarakallah. Suaranya yang nan indah menyejukkan hati kita semua insyaallah. Tapi mudah-mudahan dengan lantunan beberapa ayat suci Al-Qur'an tadi bisa memberikan semangat kita kembali untuk terus mengupayakan kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan ini selalu hadir dalam hidup kita. Insyaallah baik, kita lanjut ke acara inti kita, yakni acara ngabuburit bareng bersama Angkatan 22 Tarunajah, yang pada kesempatan kali ini sebagai pembicaranya kita perkenalkan terlebih dahulu. Pembicaranya, Masya Allah, Tabarakallah, Ustadz yang dari jauh nanti sana, seorang pengasuh Ponpes Darul Amal, Jampang, Surade Sukabumi. Beliau juga adalah alumni Pondok Pesantren Darun Najah Angkatan 22. Meskipun beliau tidak sempat menamatkan sampai kelas 6, namun banyak sekali hal-hal yang telah beliau berikan sehingga kenangan-kenangan indah itu tidak bisa kita lupakan bersama. Beliau adalah Al-Ustadz Asy-Syaikh Muhammad Uswah Maruli. Falyatafadhal mashkuran. Ustadz Uswah. Tafadhal Ustadz Iswah. Belum tersambung ya jaringannya. Kita coba kontak dulu ya. Ustadz Iswah, sudah bisa masuk? Keluar ya? Oke, mungkin beliau lagi coba lagi. Biasanya kalau jaringannya agak kurang bagus itu keluar sendiri. Sambil menunggu, mungkin Ustadz Zulfakar bisa melanjutkan sedikit. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah saat mubalik rebutan mic dan jamaah kelaparan. Temanya sedikit agak banyak yang bertanya-tanya ya, multitafsir. Biasanya kata-kata ini lebih baik
lebih banyak ditujukan kepada seorang pemimpin ya, pemimpin. Tapi pada kesempatan kali ini lebih fokuskan kepada mubalik. Mungkin nanti Ustadz Iswah itu akan lebih banyak, lebih detail memaparkan apa dari maksud dari tema ini tersebut. Baik, mungkin Ustadz Iswahnya sudah bisa Sudah masuk. Ya. Kalau sudah masuk, boleh silakan diperkenalkan diri dan langsung bisa dilanjutkan. Boleh nggak duduk di situ, Bang? Boleh nggak, Dok? Bang, boleh nggak duduk di situ, Bang? Silakan Ustadz Iswah, sudah masuk. Bisa langsung memulai. Ustadz Iswah pakai mikrofon, bagusnya pakai headset. Pakai headset biar kedengeran. Pakai headset biar bisa kedengeran Ustadz Iswah. Ya, bisa coba dimulai. Ya. Oke. Suaranya agak kurang jelas, Ustadz, bisa digedein dikit. Mungkin headsetnya bisa dikeluarkan dulu, terus dimasukkan lagi. Bang, duduk, Bang. Ya Allah. Abang taat, Bang. Abang udah mana, Nak? Ya Allah. Halo. Ya, masuk, Ustadz. Ya, masuk. Ustadz, Oke, kalau sekarang jelas nggak? Jelas, insyaallah. Padahal. Sekarang jelas? Mas Yangkur? Jelas, mantap. Ahmad, jelas sekarang? Baik, jelas. Oke. Kayaknya gini aja ya, nggak usah pakai headset ya. Ya. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana atina qudratal lutfi Muhammadin fi hayati. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat lama saya yang saya hormati, pertama-tama saya mohon dimaafkan karena mungkin ya saya pribadi sebenarnya masih merasa nggak pantas ya harus dipaksa ngobrol di teman-teman yang menurut saya memperhatikan sejak lama, termasuk beberapa hari kemarin luar biasa lah gitu. Cukup bikin saya pribadi ngerasa minder lah. Agak nyesel juga kenapa nggak nyelesain sampai 6 tahun di DN waktu itu ya. Kalau ternyata hasilnya ya menjadi manusia-manusia luar biasa seperti antum-antum semua. Gitu. Yang kedua, ini kan sebenarnya kerjanya Dokter Iskandar nih, gitu. Jadi beliau beberapa waktu yang lalu itu japri ke saya, terus memohon saya untuk ikut isi materi. Ketika ditanya temanya apa, saya bilang saya ikut aja lah apa aja, karena kalau untuk menentukan tema, kebetulan saya tidak punya expertise apa-apa ya. Jadi bingung juga gitu, kalau teman-teman kemarin ada yang ahli zakat, ada yang ahli bisnis, ada yang ahli sejarah, ada yang ahli kitab kuning, luar biasa. Jadi agak kaget ketika disodori tema yang seperti ini.
Ya, ternyata jaringan Ustadz Iswah mungkin ya terputus. Baik, ahlan wa sahlan buat teman-teman yang baru bergabung. Mudah-mudahan acara kita bisa maksimal. Baik, sudah masuk lagi Ustadz Iswah. Ternyata belum ya. Belum masuk. Sambil nunggu Ustadz Iswah bisa masuk kembali, bisa gabung lagi. Barangkali ada dari teman-teman yang ingin disampaikan. Saya mengusulkan ada Ustadz Faisal Pakaya, senior kita dari Gorontalo. Mungkin Ustadz Faisal bisa sharing sedikit. Silakan Ustadz Faisal. Ustadz Faisal, tafadhol. Baru gabung belum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Iya. Ya, Ustadz Iswah sudah masuk. Oke. Harus reconnecting tadi. Ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Jadi saya sebenarnya tidak berani. Ustadz Iswah kenal ini kayaknya member kamar kayaknya nih. Iya, selalu sama orang Gorontalo lah. Siap. Kita lanjut dulu Ustadz Faisal ya ke Ustadz Iswah ya. Yuk. Silakan. Oke. Saya sebenarnya menghindari untuk membahas tema lebih lanjut ya, karena bagaimanapun tema ini menurut saya tema yang sangat sensitif gitu. Cuma saya mungkin mau mengajak teman-teman semua untuk caranya ya, kenapa politikus atau pimpinan rebutan kursi, ada istilah mubalik atau dai rebutan mik, ada istilah rakyat rebutan makan dan lain sebagainya macamnya gitu. Saya mengajak untuk kita agak Kayaknya lagi mainannya diberesin ya. Bang Olid, Idrisnya mana Idris? Nah, saya tadi sebelum jam 4 saya coba bikin presentasi, jadi alhamdulillah teman-teman saya udah bertahun-tahun nggak ngotak-ngatik PowerPoint, akhirnya terpaksa. Ini saya coba ya, mudah-mudahan bisa. Halo? Oke. Teman-teman apa kedengeran? Kelihatan ya, kelihatan. Oke, kelihatan ya kira-kira ya presentasinya ya. Ya. Iya. Ustadz Yangkur. Siap, kelihatan. Oke, gini. Saya mau mulai dari pertama kita ngomongin tentang Indonesia ya. Dikoreksi ya.
Seperti kita ketahui bersama, berdirinya negara bangsa atau nation state itu kan awalnya dari teori humanisme ya. Artinya komunitas bangsa yang kemudian bergabung menjadi satu. Ya minimal kalau kita ngomongin Indonesia itu kan ya terdiri dari rakyat, terus kemudian membentuk sebuah negara. Nah, masalahnya adalah pemahaman kita saat ini, sebuah negara itu tidak mungkin bisa membangun dalam tanda kutip tanpa hadirnya modal. Nah, ketika sekarang dunia sudah interkoneksi ya, satu sama lain sudah saling berkaitan, berhubungan gitu, maka penyedia modal tidak lagi sekedar bisa dipenuhi dari rakyat atau komunitas ya, bahkan sama seperti di dunia bisnismen ya. Jadi kalau ada bisnismen yang tidak pinjam uang ke bank itu kan justru dipengaruhi secara garis besar oleh dua aspek. Pertama adalah aspek internal, kedua adalah aspek eksternal. Nah, semenjak sebuah negara membutuhkan modal untuk membangun, maka saat itu pula kita memasuki era di mana people adalah pasar. Jadi people as market. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pribadi kita, keluarga kita, ya masyarakat kita, termasuk rakyat dan umat kita saat ini adalah bagian dari pasar besar dunia. Nah, sebuah negara atau pemerintahan itu sejatinya adalah abdi rakyat yang dipilih, dikontrak untuk bagaimana mengurusi rakyat. Ya, minimal ada 3 hal yang menjadi kewajiban negara. Pertama adalah menjamin harta benda. Nah, negara kita bagaimanapun dipimpin atau dikuasai oleh setidaknya 3 variabel. Pertama adalah pemerintahan, kedua adalah parpol, ketiga adalah tokoh. Nah, ketiga pihak ini kemudian berusaha untuk membuat sebuah kebijakan yang intinya, yang tujuannya adalah bagaimana menjalankan penjaminan atas ketiga hal yang tadi. Nah, lewat apa saja kemudian pemerintah ya melancarkan kebijakan-kebijakannya ya secara teori untuk menjamin sebuah masyarakat tetap kondusif ya, maka bagaimana paradigmanya itu dikendalikan. Cara mengendalikan paradigma yang paling sederhana dan paling efektif adalah melalui pendidikan. Yang kedua adalah agama. Nah, ketiga saluran ini tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan cara pandang sama ya, rakyat terhadap tujuan. Kita tidak akan aneh kalau misalnya melihat kebijakan pemerintah, kebijakan parpol, termasuk kebijakan-kebijakan tokoh kita saat ini, ya baik tokoh yang ada di pendidikan, tokoh agama, tokoh media, semuanya bertujuan bahkan mungkin berebutan untuk bagaimana mempengaruhi cara pandang baik itu umat, baik itu produsen, baik itu rakyat, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya di dunia global sekarang, ya, mana globalisme menjadi mungkin isme satu-satunya ya, maka keadaan Indonesia saat ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh eksternal. Salah satu hikmah dari pandemi sekarang ini adalah kita banyak terbuka oleh teori-teori baru, teori-teori yang selama ini mungkin menurut kita hanya
ya semacam obrolan ringan atau ya isapan jempol, kemudian menyeruak dan perlahan-lahan membuat kita akhirnya sedikit meyakini bahwa jangan-jangan memang dunia ini dikuasai oleh para elit. Nah, yang paling jelas saja ya, Indonesia dan negara-negara lain di dunia itu sesungguhnya sudah kehilangan sovereignty-nya atau kedaulatan ya setelah entah siapa kemudian menggulirkan pasar bebas, free market. Inti dari free market adalah bagaimana menciptakan selera dan tradisi global. Jadi bagaimana semua masyarakat dunia itu ya punya selera dan punya tradisi yang sama. Lantas fungsi pengaruh eksternal atau pemilik modal terhadap rakyat atau pemilik negara, maka perusahaan-perusahaan atau multinational corporate ya itu mereka bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat atau dengan rakyat lewat iklan, lewat apapun itulah yang insya Allah kita semua paham bersama. Lantas apa yang mereka harapkan? Yang mereka tuju adalah pertama adalah mengendalikan motivasi hidup kita. Yang kedua adalah bagaimana mempengaruhi gaya hidup. Sedang yang ketiga adalah merubah orientasi hidup kita. Jadi jangan heran kalau kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula perlahan-lahan mulai tergeser. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan yang coba dipengaruhi oleh para pemilik modal ya untuk bagaimana menguasai negara? Pertama adalah mencoba untuk mengamandemen undang-undang dasar ya. Yang kedua adalah bagaimana menguasai perpu, yang ketiga adalah bagaimana menguasai kebijakan. Ketiga hal ini diupayakan bagaimana caranya bisa menyokong ya. Pertama free market, kedua adalah kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah, parpol dan tokoh. Nah, Indonesia saat ini dan negara-negara lainnya di dunia, ya sesungguhnya memang kita belum bisa melepaskan diri dari penjajahan yang sudah berlangsung mungkin bermilenium. Jadi kita bisa mulai dari abad pertama ketika Yesus dikrucify, ya kemudian bagaimana agama dikapitalisasi, nanti kemudian masuk ke abad ya pertengahan ya, lahirnya Renaissance, Aufklärung dan lain sebagainya macamnya, kemudian ada kolonialisme, imperialisme dan lain sebagainya macamnya. Sederhananya adalah banyak cara untuk menguasai manusia, bisa lewat senjata, bisa lewat reward and punishment, bisa lewat hal-hal gaib. Tapi yang paling mudah dan paling murah ya Suaranya hilang lagi, Ustadz Iwa. Ustadz Iwa bisa dicek lagi mikrofonnya. Suaranya hilang. Ustadz Iwa bisa dicek kembali mikrofonnya. Bisa jadi karena jaringan. Lagi menarik-menariknya nih ya. Sambil kita nunggu Ustadz Iwa, Ustadz Zulfakar bisa melanjutkan lagi, Ustadz. Bisa dinyalakan lagi mikrofonnya. Baik, sambil menunggu Ustadz kita masuk kembali pada jaringan ini, mungkin
Kebetulan ada Ustadz Nasiruddin Khalid di sini, Masya Allah, Tabarakallah. Ada teman-teman kita yang lainnya juga yang luar biasa, bisa all out terus hingga ke hari ke-18 ini. Mungkin barangkali ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan dari Ustadz Nasiruddin Khalid sambil menunggu Ustadz Iswah kembali bergabung dengan kita. Sorry putus bro. Sudah masuk, ya. Ustadz Iswah, Fadal. Oke. Halo. Ya, lanjut Ustaz. Oke, tadi saya nggak memperhatikan apakah presentasinya sampai selesai nggak tadi? Belum, hilang tadi, hilang. Ustadz Faisal bisa di mikrofonnya dimatikan dulu. Halo? Bisa dilanjutkan lagi Ustadz Setiwa. Tadi gimana? Apakah sampai selesai nggak tadi ya saya presentasi ya? Belum selesai. Oh, belum selesai. Sampai mana tadi ya? Sampai di mana tadi ya? Sampai yang masuk orang itu apa? Oke. Sudah di chat banyak tuh chat terakhir. Sampai di mana tadi? Yang paling murah, yang paling mudah. Yang paling murah. Lanjut Ustadz, yang paling murah itu apa sih? Yang paling murah ya? Nah itu dia. Oke. Ya intinya adalah bahwa hadapi sekarang itu kondisi di mana hampir setiap hal termasuk udara yang kita hirup ya, apapun yang kita baca, apapun yang kita lihat itu sudah penuh dengan nilai-nilai yang bisa jadi berpotensi tidak sesuai dengan semangat ketauhidan kita. Artinya kita memang secara sistematis ya sudah sejak dahulu memang dikuasai oleh mereka, dan penjajahan yang paling hebat itu penjajahan yang bikin gimana Suaranya hilang lagi Ustadz Iwa. Mungkin jaringannya agak kurang bersahabat. Ustaz Zulfakar bisa melanjutkan lagi, Ustaz? Oh ya, Ustaz Zulfakar ada aktivitas lain ya, kegiatan dan keluarga besar, jadi beliau minta untuk saya lanjutkan. Baik, terima kasih Ustaz Zulfakar, saya langsung melanjutkan diskusi kita. Sambil kita tunggu Ustadz Iwa Maruli, kita persilakan dulu ke Ustadz Nasiruddin Khalid, Kiai Haji Dr. Nasiruddin Khalid untuk menyampaikan sedikit Ustadz sambil kita tunggu. Tafadhol Ustadz.
Saya sebenarnya pengen mendengar aja nih, subhanallah nih ya, udah lama nih kangen Ustadz Iswa nih. Kalau dengar Ustadz Iswa ini baru kali ini saya selama berpisah dengan Ustadz Iswa udah 20-an tahun kali ya. Khas sekali suaranya, suara almarhum ayah beliau ini. Jadi, kenal ya Ustadz ya? Iya, ayah beliau itu kan dulu, kan saya mohon maaf ini, jadi buka kelas balik. Kan jadi wali kelasnya tadi dulu saya. Jadi waktu jadi wali kelasnya Iswa, almarhum ayah beliau pernah berjumpa dengan saya, dan saya tidak tahu kalau subhanallah beliau itu kiai besar ya. Artinya saya pernah bersilaturahim ke rumah beliau, dan pikiran-pikiran Ustadz Iswa ini mirip benar dengan cara penyampaian cerdas gitu ya. Jadi saya berterima kasih Ustadz Januardi ini syukur ini sudah mempelopori kawan-kawan supaya muncul semua di permukaan nih, supaya bisa berbagi luar biasa. Saya sebenarnya tidak ingin berkomentar seperti ini, pengen mendengar saja nih. Subhanallah nih alumni Darnajah yang bernas pikirannya, yang cerdas dan lugas dalam menyampaikan pokok pikiran. Terima kasih Ustadz Januardi. Saya ingin mendengar saja. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Kiai Haji Ustadz Nasiruddin Khalid, guru kita doakan semoga tetap sehat dan senantiasa terus memberi untuk umat. Kita sudah masuk lagi Ustadz Iwa Maruli. Silakan lanjut Ustadz. Kalau misalnya PowerPoint-nya agak bermasalah, mungkin lewat suara saja. Karena kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi nih, Ustadz. Silakan, Ustadz. Siap. Ya. Salam hormat kepada Ustadz Nasruddin Khalid. Beliau adalah orang tua saya. Ya, bukan sekedar guru dan ustadz, tapi orang tua saya. Ya, alhamdulillah saya bahagia sekali bisa ketemu sama ustadz saya di sini. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Ya sederhananya sebenarnya seperti itu teman-teman. Artinya kita memang kayaknya harus mulai memikirkan kembali setiap hal yang kita pahami ya. Semacam merekonstruksi banyak hal. Ini ada Bang Wahyu Dinata gitu kan, saya memperhatikan beliau aktif di satu institusi negara ya, yang urusannya dengan pilih memilih pemimpin gitu kan. Saya yakin beliau karena di dalam beliau amat sangat paham bagaimana dunia di sana. Gitu. Artinya memang sulit sekali untuk umat kita, rakyat kita mendapatkan pimpinan yang memang benar-benar amanah. Nah, ya sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan karena semuanya dari mulai sistemnya, pola pikirnya dan lain sebagainya macamnya itu memang sudah dicipta kondisikan untuk seperti itu. Hingga kemudian sampai kapanpun umat Islam khususnya ya itu masih asik berkutat di makiyah gitu. Hal-hal yang sifatnya masih akidah gitu kan, masih akhlak gitu. Kita selalu dijegal untuk kemudian hijrah ya ke alam Madinah, di mana di alam Madinah umat Islam bukan sudah tidak lagi membicarakan urusan akidah dan akhlak, justru bagaimana mengejawantakan dua hal tersebut itu menjadi sebuah peradaban, ta'dib gitu. Nah ini yang mungkin bisa kita pahami bersama ya sebagai landasan berpikir, landasan bersikap, landasan berperilaku kita setiap hari. Apalagi saya melihat posisi pesantren saat ini, terserah mau pesantren yang model apapun, sesungguhnya kalau yang saya pahami secara pribadi sudah mengalami pendangkalan yang luar biasa. Ya. Meskipun ada beberapa pesantren yang masih mencoba untuk mempertahankan jalur dakwah ya, jalur kenabian lah, itu. Karena bagaimanapun saya meyakini bahwa pesantren itu adalah benteng terakhir umat Islam.
Kalau sekarang kemudian melalui ukuran-ukuran yang diseragamkan, bahwa pesantren itu harus ini, pesantren harus itu, dan lain sebagainya macamnya, saya khawatir kita akan kehilangan jati diri sebagai muslim yang ada dan lahir di bumi Indonesia. Contoh kecil saja, kalau kita pelajari misalnya Mbah Zarkasih dan Trimurti ya, menurut saya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang luar biasa. Atau kisah hal sekarang ya, mungkin banyak orang masih memahami bahwa Kiai Gontor dan Gontoria dimanapun untuk urusan tarikat, untuk urusan toriko, itu mungkin hal yang dikesampingkan. Tapi yang saya ketahui, kiai-kiai besar Gontor dan misalnya Kiai Haji Ma'ruf Amin aja, kiai kita bersama, saya yakin beliau adalah orang-orang yang ahli tirakat. Kenapa tirakat ini penting? Karena itu cara untuk menjamin bagaimana setiap kita, khususnya ya ulama, kiai, ustadz, untuk selalu connected dengan Allah. Karena kita harus menjamin bahwa setiap perkataan kita, setiap laku lampah kita itu harus atas petunjuk dari Allah. Itulah kenapa kita belum pernah mendengar ada pesantren-pesantren zaman dahulu yang kemudian berkompetisi, yang merasa pesantrennya lebih baik daripada pesantren yang di sana, bahwa fak yang di sini lebih baik daripada fak yang di sana. Ya, keragaman pesantren kita dahulu itu justru dan benar-benar dipahami sebagai rahmat, gitu. Karena masing-masing meyakini kenapa pesantren di sana berbeda dengan di sini. Perbedaan itu terjadi, itu pasti hasil istikharah. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau kita perhatikan fenomena sekarang gitu ya, saya tadi pagi baca tulisan dari teman saya tentang tersingkirnya kiai kampung oleh kiai dadakan gitu. Ya, kalimat itu mungkin tidak bisa ditafsiri oleh satu pihak gitu loh. Kita harus melihat the big picture-nya. Gitu. Tapi ya kenyataannya di kampung-kampung ya seperti itu memang. Jadi mungkin kita dari awal kenapa kita mondok itu kita sudah salah niat ya. Minimal saya pribadilah gitu. Ayo kamu mondok biar kamu jadi kiai, biar kamu nanti dihormati orang, biar kamu dan lain sebagai macamnya gitu. Ya. Paradigma itu tidak salah. Kenapa? Karena kiai-kiai dulu sudah kadung menentukan ukuran dan standar yang luar biasa tinggi. Ya, kita lihat kiai-kiai kita dulu bukan sekedar orang yang faqih dalam agama ya, tapi mereka juga adalah jawara, mereka adalah pengusaha dan lain sebagai macamnya. Karena akhlak beliau hingga kemudian semua orang menghormati mereka. Nah, permasalahannya kemudian kita lupa membaca mana api, mana asap. Kita tidak kemudian mempelajari apinya. Kenapa yang kemudian tidak kita upayakan adalah bagaimana menjadi amin, menjadi orang yang dipercaya, menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang memang menjalankan ilmu dan lain sebagainya macamnya. Tidak perlu harus dari awal kita niatkan agar kita dihormati, agar kita dikenal, agar kita tenar dan lain sebagainya macamnya. Ini memang ada semacam miss ya, ada missing link di sini yang saya pikir ini tugas kita bersama, khususnya teman-teman semua ya. Ini saya lihat dari kemarin ini kan orang-orang hebat semua ini. Ini kalau dikumpulkan jadi satu kemudian kompak, saya pikir Indonesia bisa selesai. Gitu. Baik, Ustadz Iswa, kita punya 15 menit lagi. Bisa kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Ustadz Iswa ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Iswa atas pemaparannya. Saya mencatat ada beberapa hal yang sangat penting tadi terkait dengan infiltrasi pengaruh dari luar ya, dari barat dan lain sebagainya kepada umat Islam. Kemudian yang kedua tadi juga ada pernyataan beliau terkait dengan pesantren juga yang saat ini mengalami mengalami pendangkalan ya. Saya memberikan kesempatan buat teman-teman, kita punya waktu sekitar 15 menit.
untuk bisa sharing, bisa berbagi ide, pemikiran, dan perspektif. Silakan teman-teman bisa langsung bertanya di voice, bisa dinyalakan ininya, nyalakan mic-nya, bertanyanya bisa langsung ya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya di chatting? Ya, ada yang pamit ya, kita persilakan Ustadz Faisal Pakaya, sudah buka puasa di Gorontalo. Silakan teman-teman yang mau ini, mau bertanya atau menyampaikan idenya. Ada Ustadz Dona, Ustadz Zulfikri, Ustadz Farid, Haji Zakaria, Ustadz Irfan, Ustadz Indra, Kang Nanang. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan dari Dr. Nasruddin? Mudah-mudahan sih nggak ada, Ustadz. Takut juga kita ditanya yang berat-berat, Ustadz. Baik, ada pertanyaan pertama nih, Ustadz Iwa, dari Dr. Nasruddin. Beliau adalah spesialis kandungan ya di Tangerang. Beliau bertanya, mohon izin penjelasannya maksud pendangkalan yang Ustadz Iwa maksudkan. Maksudnya pendangkalan di pesantren itu pengertiannya gimana? Karena selama ini kita lihat misalnya pesantren-pesantren kan tetap ada pelajaran agama, pelajaran umum juga ada. Dan santri juga kelihatannya sih belum banyak berubah ya, kecuali mungkin ada pandangan lain. Silakan Ustadz Iwa. Oke. Pendangkalan dalam pesantren ya, pendangkalan dalam pesantren atau terhadap pesantren. Ya, silakan Ustaz. Oke, terima kasih Dr. Nasruddin SPOG. Ya, salam kenal. Ya, oke. Pertama saya mau coba menjawab seperti ini bahwa yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana melakukan semacam dekonstruksi terhadap kata atau istilah gitu ya. Contoh sederhana misalnya santri saja. Ya. Kalau misalnya kita pelajari dari logowinya gitu kan, ini kan sampai sekarang masih debatable ya, apakah ini berdasarkan berasal dari huruf Sanskerta ya, dari bahasa Sanskerta atau dari bahasa Arab dan lain sebagainya macamnya. Gitu. Ya. Kemudian misalnya kita sebenarnya punya kata yang lebih pas yaitu murid. Ya, muridun, orang yang berkehendak ya. Jadi setiap kata itu kan punya konsekuensi psikologis terhadap kita. Nah, dari dua kata ini saja ya, kalau kita perhatikan ini saat ini sesungguhnya pendangkalan yang saya maksud itu sudah luar biasa terjadi gitu ya. Misalnya pesantren sekarang itu kan di bawah Kementerian Agama. Nah, padahal sejatinya pesantren zaman dahulu itu mereka berdiri berdasarkan hasil ijtihad para kiainya. Jadi pasti berbeda-beda. Ya, contoh kecil Gontor itu kan kemudian sampai harus bertahun-tahun tidak diakui oleh pemerintah gitu ya, hingga kemudian ada istilah muadalah gitu kan. Nah, sekarang misalnya kita perhatikan pesantren yang diikutkan lomba, belum lagi urusan administrasi dan lain sebagai macamnya gitu, belum lagi nanti masuk urusan ustadz rebutan untuk sertifikasi dan lain sebagai macamnya gitu. Jadi pesantren yang harusnya mengamalkan nilai-nilai keislaman seperti gotong royong, seperti tasamuh dan lain sebagainya macamnya, dengan paham-paham dan ukuran-ukuran baru tersebut, saya melihat sudah banyak yang hilang gitu. Hingga kemudian ana khairum minhunya lebih dominan gitu. Nah, ini bagi saya ini hal yang harus kita waspadai bersama gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya, mungkin bisa kita lihat dari skema presentasi yang di awal tadi. Mungkin kira-kira gitu dulu, Dok. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Iwa. Ini sangat kritis ya dan sangat membuka wawasan kita terkait dengan tadi pendangkalan di pesantren ya. Saya buka kembali, teman-teman, silakan.
yang ingin menyampaikan pendapat, ide? Ada Haji Indra juga, Indra Rubianto. Kita ingin menyampaikan juga bahwa Haji Indra punya usaha ya, yang sangat enak ya. Namanya Pempek Haji Indra Rubianto ya. Dan ini menjadi salah satu mitra kerjasama kita di sini, kerjasama di NBI ini. Jadi untuk kuis-kuis yang diadakan setiap hari, itu nanti salah satunya akan dialokasikan untuk pembelian pempek. Jadi yang menang akan dikasih pempek Haji Indra. Oke, saya nggak mau bicara pempek dulu, saya mau terusin dulu nih. Haji Teku, silakan Haji Teku. Dari tadi kelihatannya sudah sangat ini nih, mau ngomong nih. Silakan Ustaz Teku. Oh, sudah ada jempolnya. Oke, lanjut lagi yang lain silakan. Ada Ustaz Zaki Mutakin, Ustaz Dona, Ustaz Bolan. Sangat menarik nih. Ada Ustaz Farid, ada Ustazah Maria juga nih, Maria Ulfa, Ibu Komandan kita dari Sumedang. Nah, saya coba bacakan dulu ya teman-teman, ada pertanyaan di chatting nih. Ada dari Ustaz Dona Ramadan. Ini bulan punya beliau nih namanya ya, Dona Ramadan. Kira-kira peran pesantren dalam menangkal pengaruh negatif global seperti apa Ustadz? Peran pesantren nih. Saya ingat banget waktu tahun 98 apa 99 ya. Dulu kita pernah beredar tuh ada semacam buletin tentang Freemasonry, tentang rencana masa depan kalangan Freemasonry untuk menghancurkan dunia. Termasuk sekarang kan Ustadz Iwa banyak juga kan isu yang mengatakan bahwa kelompok tertentu di kalangan elit dunia ini sengaja membuat virus untuk melakukan depopulasi. Ya mungkin Ustadz Iwa bisa singgung itu juga saya kira. Silakan Ustadz Iwa. Oke, saya mau ya sekalian jawab pertanyaan dari Ustadz Dona, Bang Dona Ramadan ya. Jadi justru saya melihat bahwa ini kayaknya tinggal pesantren ini yang bisa kita jadikan sandaran dan pegangan ya untuk menghadapi globalisasi. Gitu. Kenapa? Karena pertama yang saya tahu setiap pesantren itu didirikan itu dengan niat. Gitu. Jadi kalau sudah urusan dengan niat itu yang ngejaga itu semesta. Perkara kemudian penerusnya melakukan penyimpangan dan lain sebagainya macamnya, ya itu hal-hal wajar sebagai ya yang namanya juga manusia lah gitu. Tapi saya meyakini bahwa bangsa ini Indonesia saat ini itu dibangun atas darah para ulama, atas perjuangan berat para wali-wali kita gitu. Banyak hal sesungguhnya yang bisa kita bahas bersama ya dari mulai pergeseran kekuasaan dan lain sebagainya macamnya. Jadi peran wali kita ini sudah luar biasa, termasuk memverifikasi semua tradisi-tradisi budaya buhun kita menjadi sesuai dengan syariat Islam. Itu bukan hal yang sederhana gitu. Nah, lantas kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai pesantren ya dalam hal tadi menangkal aspek globalisasi. Pertama, globalisasi tidak bisa kita hindari. Sama seperti nafsu, apakah nafsu harus dihindari atau tidak? Tidak. Tetap dikendalikan. Ya. Jadi ini memang sudah suratan takdir. Kita harus menghadapi masa di mana semua hal dalam hidup kita itu ditentukan oleh orang lain. Hidup kita ditentukan oleh orang lain. Ukuran sukses atau tidak ditentukan oleh orang lain. Ya. Ukuran seseorang berilmu atau tidak ditentukan oleh orang lain. Gitu. Siapa yang berhak dipanggil ustadz atau kiai ditentukan oleh orang lain. Siapa yang memimpin negeri ini ditentukan oleh orang lain. Dan orang lain itu siapa? Ya para pemilik modal. Itu sudah tidak bisa lagi kita sangkal lagi. Nah, sedangkan pesantren mengajarkan bagaimana kita hidup secara sederhana, secara sabar, secara tawadu, bagaimana hidup yang prihatin dan lain sebagainya macamnya. Ya, itulah kenapa kalau misalnya kita merunut Prof. Samuel Huntington gitu dalam Clash of Civilization, ketika beliau bilang bahwa musuh kapitalisme adalah Islam, ya, tidak bisa dipungkiri. Karena tinggal nilai-nilai kita lah yang memang bertentangan dengan paham-paham atau isme-isme globalisme. Tinggal permasalahannya adalah
mau nggak pesantren kembali kepada niat awalnya. Jadi berani nggak pesantren untuk berdaulat dan mandiri, melepaskan semua ketergantungan, termasuk ketergantungan kepada pemerintah. Ini mohon maaf, karena keunikan dan kekuatan pesantren justru hadir ketika kiainya itu benar-benar li'ila kalimatillah. Jadi tidak lagi berpangku tangan, tidak lagi bergantung, apalagi menggunakan ukuran-ukuran yang dibuat ya oleh mereka yang ketika membuatnya tidak menyertakan Allah. Nah, ini kan bahaya. Jadi menurut saya peran pesantren bisa jadi peran sentral. Makanya sesungguhnya ketika pandemi COVID-19 ini yang paling saya tunggu adalah keluarnya seorang kiai, seorang ulama dan pesantren yang mampu menyuarakan al-haq gitu. Bahwa misalnya kenapa kita dilarang untuk berjamaah di masjid sedangkan pasar, pabrik dan lain sebagainya macamnya masih buka gitu. Cuman karena mungkin sekarang memang kita sudah kehilangan orang tua ya. Orang tua yang memang benar-benar bisa menjamin lah bahwa janji-janji Allah itu memang benar-benar nyata, hingga kemudian kita sekarang jadi bingung, jadi umat yang kebingungan. Mungkin terima kasih Ustadz Iwa. Ada berapa pertanyaan lagi yang sangat menarik ini. Jadi saya bisa menamakan materi Ustadz Iwa hari ini sebagai suara perlawanan globalisasi dari Jampang, Surade, Sukabumi ya. Jadi Sukabumi ini walaupun tempatnya adem, tempat dulu kita ke Cisaat ya kalau nggak salah dulu Pramuka, adem-adem tempatnya, tapi perlawanan sengit kepada globalisasi ini sudah diteriakkan dari Sukabumi. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Selamat datang Haji Ahmadi Rojali yang HP-nya baru sembuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh HP-nya. Kita lanjut, ada pertanyaan nih Ustadz Iwa. Saya langsung bacakan 3 aja ya. Yang pertama dari Ustadz Teguh. Tadi kritikan terhadap globalisasi sangat keras ya dari Ustadz Iwa. Pertanyaan dari Ustadz Teguh, pertama, apakah demokrasi ini termasuk yang dipakai di negara muslim, termasuk juga kita ini sesuai dengan nilai agama? Yang pertama. Yang kedua, pertama tentang demokrasi, yang kedua format lembaga pendidikan Islam bagaimana yang harus eksis terus nih dalam sistem boarding. Kan sekarang ada boarding, ada juga yang tidak boarding kan. Ini formatnya yang kayak gimana. Dan yang ketiga, ada yang bilang juga nih, apakah pesantren tidak masuk juga dalam kelompok pemodal? Karena kan modal juga kan masuk juga di pesantren untuk pembelian, bahkan saya lihat banyak juga tuh beberapa pengusaha terkenal yang masuk ke pesantren juga, bahkan dicium tangannya juga ya, bahkan mendapatkan tempat. Jadi 3 pertanyaan itu Ustadz Iwa. Pertama tentang tadi demokrasi, yang kedua tentang format lembaga pendidikan apa nih yang cocok untuk pesantren, dan yang ketiga apakah tidak bisa dikatakan bahwa pesantren itu juga tidak lepas juga dari pemilik modal. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertama adalah apakah demokrasi sesuai dengan nilai Islam? Gitu. Saya pikir Allah dan Islam kurang demokrasi apa? Gitu. Artinya dari awal penciptaan Adam saja kan Allah sudah mengajak diskusi, mengajak dialog makhluk-makhluk yang lainnya gitu. Artinya kan ya suka-suka Allah kalau misalnya Allah mau bikin apapun gitu loh. Kenapa harus kemudian nanya pendapat makhluk yang lainnya? Menurut saya letaknya bukan apakah dia sesuai dengan Islam atau tidak gitu. Yang paling penting adalah apakah setiap keputusan yang kita ambil, entah itu berkaitan dengan sistem yang kita pakai, entah itu cara kita berdagang, cara kita berkeluarga, cara kita mendidik dan lain sebagainya macamnya, terserah mau kemudian jadi gini, istilah demokrasi, istilah sosialisme, istilah marxisme dan lain sebagainya macamnya itu kan istilah-istilah yang diciptakan oleh manusia. Artinya yang selama dia ciptaan manusia ya masih punya potensi dia salah dan benar gitu. Nah, karena masih ciptaan manusia ya sederhana saja kalau menurut saya. Ya man behind the gun-nya gitu. Ya bagaimana kita memanfaatkannya. Oh jangankan demokrasi gitu. Ayat-ayat Tuhan saja yang kasarnya dijaga lah oleh Allah, dijamin penjagaannya oleh Allah. Toh saat ini kita masih sering melihat bahwa
ayat-ayat Allah saja digunakan untuk banyak hal yang menurut logika sederhana kita itu tidak sesuai. Apalagi sekedar demokrasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang format pendidikan. Justru menurut saya, teori pendidikan manapun, apalagi yang saya ingat, itu semenjak 2015, itu di Amerika dan Eropa, ya, sekolah-sekolah yang menerapkan boarding, itu luar biasa menjamur. Karena kemudian mereka memahami bahwa kita tidak bisa mendidik seseorang kalau parsial. Ya, kita nggak bisa misalnya orang tua nih ya, orang tua yang diberikan hak dan diberikan kewajiban utama dalam mendidik, kemudian sekedar menitipkan pendidikan anaknya kepada ustadz di pesantren atau guru di sekolah. Tidak bisa. Ya. Ketika dia di sekolah dapat informasi dari gurunya, kamu tidak boleh gini. Sedangkan di rumah karena tidak ada kesamaan visi, tidak ada kesamaan metodologi dan lain sebagainya macamnya, ya, si anak bisa jadi dapat teori yang berbeda. Belum lagi ketika dia main bersama teman-temannya keluar. Nah, ketika di pesantren, ketika boarding, 24 hour, ya, mereka akan hidup dalam sebuah sistem yang memang sudah didesain, itu berkesinambungan. Jadi menurut saya justru pendidikan terbaik saat ini adalah memang pendidikan boarding. Cuman boarding yang seperti apa dulu kan tinggal seperti itu. Ya. Terus pertanyaan ketiga, apakah pesantren itu juga bagian dari pemilik modal? Ya mungkin Lanjut Ustadz Iwa, suaranya agak hilang nih. Agak lost kontak kita nih, suaranya bisa lanjut lagi? Nah, kita ini ya, bagaimanapun makhluk materi. Kita membutuhkan materi untuk survive hidup. Ya, tinggal kemudian apakah materi ini mampu kita tauhidkan atau kemudian justru materi kita jadikan Tuhan. Kan tinggal sesederhana itu sebenarnya. Nah, sampai mana tadi, Sat? Ya, tentang tadi yang terakhir soal pesantren itu kan tidak lepas juga dari modal ya, pemodal juga. Oke, ya. Jadi kalau menurut saya justru manusia itu ya, siapapun justru harus materialis ya, materialis. Yang mungkin tidak boleh adalah materialisme. Karena diri kita ini kan selama kita hidup di dunia, ruh bersatu dengan jasad, sedangkan jasad itu materi. Maka manusia membutuhkan materi untuk survive, untuk berkembang dan lain sebagainya macamnya gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana materi ini mampu kita tauhidkan. Kalau kita punya motor, kita punya rumah, kita punya tanah, kita punya apa-apa, ya harus diniatkan bahwa ini adalah titipan untuk Allah. Allah pasti punya maksud menitipkan itu semuanya. Nah, jadikan saluran ibadah. Yang bahaya itu kan ketika semua materi-materi itu kita jadikan isme. Gitu. Termasuk misalnya gelar kekiaian, gelar keustadan gitu kan. Hal-hal yang sifatnya materi, kalau kemudian kita terjebak dalam talbis itu yang justru bahaya menurut saya. Jadi menurut saya pesantren wajib kaya. Kiai harus kaya. Asal jangan sampai terjebak pada isme-isme yang menuhankan materi. Letaknya di situ, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Iwa, sangat menarik ini. Materi itu harus kita tauhidkan. Nah, sangat menarik ini. Memang dari tempat yang dingin ini kita akan dapat banyak pencerahan ya, saya kira ya. Mungkin kapan-kapan nih kita perlu ada semacam, tadi ada yang mengusulkan touring atau apa gitu ya ke Sukabumi, Ustadz Iwa. Gimana kira-kira itu setelah COVID ya? Jadi sebenarnya begini, kemarin itu saya waktu dapat leaflet, poster, acara itu, saya langsung kasih tahu ke dokter Iskandar bahwa ini ada beberapa hal yang kayaknya harus diperbaiki. Termasuk adalah penjelasan tentang saya bahwa saya pengasuh di Pondok Pesantren Darul Amal Jampang Kulon. Jadi sebenarnya saya sudah sejak Desember itu sudah tidak di Jampang. Gitu. Jadi saya sekarang itu domisili di Cianjur.
Jadi saya bantu-bantu di Pondok Pesantren Al Kausar Cipaku Cianjur. Gitu. Jadi sudah tidak di Jampang lagi sebenarnya, tapi ya kata Dokter Iskandar ya nggak ada waktu untuk merubah, ya nggak apa-apalah, mudah-mudahan jadi doa lah. Ya, baik. Memang untuk NBA ini kan kita memang berkejar juga dengan waktu ya, dan memang kadang kita tidak sempat untuk mengedit, tapi mudah-mudahan itu bisa dipahami lah ya, atau dimaafkan kalau ada sesuatu yang kurang pas. Tapi memang dari Cipaku Cianjur ini kita sudah dapat materi yang sangat baik, sangat menarik, sangat kritis ya terhadap sistem dunia sekarang ini. Kita masih punya waktu kira-kira sekitar 5 atau 7 menit lagi teman-teman sekalian. Saya akan kasih lagi kesempatan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada dari Ustazah, tadi laki-laki semua nih, Ustazah Sahro. Ustazah Yuyo, silakan Ustazah. Ada yang ingin ditanyakan? Dari komentar dari Ustazah Komandan Siti Maria, Ibu Komandan. Mabruk fi Ustadz Iswah, keilmuannya sinergi antara filsafat dan tauhid. Cara berpikirnya sistematis. Ya, mantap banget ya. Oke, ada lagi yang lain dari teman-teman? Jadi ini sangat menarik. Pesantren harus kaya, materialisme itu harus... Materialisme tidak boleh, tapi materialis itu wajib karena kita makhluk material. Haji Ahmadi, monggo Haji. Ya, terima kasih Prof. Ustadz Iswa sehat ya? Ahmadi, ya Allah. Masya Allah, makin seger aja. Afwan Ustadz, sejauh mana? Baik itu di Jampang, mau itu di Cianjur, ini kan identik bahwa yang berebut mic kan, yang berebut panggung ustadznya, malah jamaahnya yang kelimpungan kan gitu, kira-kira begitu ya, di antara pemikirannya, salah satunya kira-kira begitu. Sejauh mana yang antum tahu di Jampang, di Cianjur, justru yang ditanggulangi itu ustadznya, karena memang ada beberapa ustadz yang memang dari situ kehidupannya. Jadi kalau kita belajar di pondok Bulughul Maram misalnya, bahwa yang berhak mendapatkan zakat adalah mereka yang miskin, yang nggak punya penghasilan, ya ustadz-ustadz yang di-cancel selama COVID-19 ini banyak beberapa yang kemudian memang nihil, nol penghasilannya. Jangankan itu, saya aja yang ngecek-ngecek gitu, kata gitu ya. Itu juga berasa sekali karena memang tidak ada yang berjalan. Maksud saya, pengalaman antum di Jampang dan di Cianjur kira-kira khusus buat ustadznya, ini apa ini? Dia kan bergantungnya dari situ. Kalau dia nggak khotib Jumat, ya emang dia nggak dapat penghasilan. Kalau dia nggak ke masjid, ya memang di situ tempat dia mengisahnya. Kira-kira gitu, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Hatur nuhun, Ustaz Dokter. Luar biasa. Doain saya jadi dokter, Ustaz. Amin. Jadi dulu amin. Dulu saya 2014 itu. Jadi saya pulang ke Jampang, kembali ke Darul Amal itu 2012. 2014 saya sempat keluar dari pondok. Ya karena banyak hal lah, ya termasuk merasa bahwa ya kayaknya saya belum pantas lah untuk ngurus pondok lah. Kemudian saya 2 tahun itu saya tinggal di kampung yang kampung banget gitu. Jadi saya ngontrak rumah yang rumahnya itu masih panggung gitu ya. Saya tiap hari pulang balik ke sawah ya, jadi petani lah. Nah, ternyata Allah punya maksud tertentu kenapa memperjalankan saya ke sana gitu. Salah satu hikmahnya adalah saya diperlihatkan oleh Allah betapa rusaknya tatanan keagamaan di kampung-kampung itu. Salah satu penyebab utamanya adalah peran-peran mualim-mualim sekitar. Seperti yang tadi antum sampaikan gitu. Jadi rebutan jamaah dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, saya tidak melihat bahwa ini salah mereka gitu. Justru saya mengajak masyarakat untuk melihat bahwa kita semua termasuk para mualim adalah korban dari sebuah sistem yang memang memaksa kita semua jadi seperti itu. Lantas kemudian apa yang
kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk duduk bareng. Mencoba untuk duduk bareng, menempatkan mereka tepat pada tempatnya. Ya, termasuk bagaimana kita bikin semacam jaringan pengaman ustadz gitu ya. Jadi bukan sekedar keamanan dalam hal ya ancaman-ancaman fisik ya, tapi bagaimana menjamin keluarganya, maisyahnya dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, termasuk ketika misalnya pandemi ini rame, Ya, Ustadz Iwa. ramuan luar biasa. Itu kemudian kita beli beberapa produknya dan kita gunakan jaringan di Cianjur, termasuk jaringan MUI. Ya. Halo? Ya, dilanjutkan Ustadz Iwa. Oke. Jadi, nah, saya bisa menangkap tadi poinnya bahwa harus ada semacam jaringan pengaman, dalam tanda kutip pengaman ustadz lah ya, terutama mereka penceramah mubalik yang sangat terdampak ya. Mereka sebelumnya biasa khutbah, sekarang ketika tidak ada kesempatan khutbah mereka jadi sangat terdampak. Saya akan buka pertanyaan lagi, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ada satu peristiwa juga yang cukup besar beberapa waktu lalu. Ada seorang alumni pesantren sangat terkenal yang kemudian melakukan tindakan yang dianggap pelecehan kepada lawan jenis di salah satu kota di Pulau Jawa, dan saat ini yang bersangkutan sementara kuliah di luar negeri. Kemudian di media sosial itu orang banyak yang mengkritik, mereka bilang ini mungkin gara-gara dia terlalu cepat dipisahkan dari orang tuanya. Jadi ketika SD langsung dipisahkan masuk pesantren seakan-akan orang tua tidak mau tahu, ya terserah deh ke pesantren. Nah, ini saya baca komen-komen orang memang cukup banyak yang menggugat gitu. Kenapa orang tua kok dalam tanda kutip tega-teganya ngasih anaknya keluar? Bukankah pendidikan terbaik itu ya di rumah? Nah, ini kira-kira kalau ada yang kayak gini, gimana kita menjawabnya, Ustadz Iwa? Silakan, Ustadz. Oke, pertama permasalahannya adalah orang tua ya sebagai yang diembani amanat utama anak. Pertama, apakah mereka punya kesadaran ya tentang amanah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka punya pengetahuan, ya punya ilmu, punya skill, dan punya pemahaman yang cukup tentang bagaimana memperlakukan seorang anak manusia. Ketiga, apakah mereka punya waktu yang cukup? Gitu. Kalau misalnya mereka tidak mempunyai satu atau ketiga dari hal yang tadi, saya pikir tidak ada salahnya kemudian anak kita ya kita sinergikan pendidikannya dengan pihak lain termasuk pihak pesantren. Gitu. Karena kan ya itu tadi, kalau misalnya melihat skema yang tadi gitu kan, orang tua kita kan habis waktunya untuk bagaimana mencari maisyah di luar gitu. Yang bapaknya kerja di luar, yang ibunya kerja di luar, pertanyaannya siapa yang kemudian menjaga anaknya di rumah? Ya, pergi pagi, pulang sore gitu. Sudah tidak ada waktu lagi. Sedangkan mendidik anak manusia tidak bisa seperti itu. Dibutuhkan waktu yang panjang ya. Artinya tapi sebenarnya saya mau nyambung. Ya, silakan Ustaz. Ya. Artinya sebenarnya ini soal sinergi saja ya, sinergi antara orang tua dengan pesantren. Ya, artinya harus ada kesadaran, harus ada kerendah hatian. Begini, saya dulu pernah ditanya sama seorang teman gitu ya. Jadi saya dulu waktu di Jampang sering bikin pelatihan tentang parenting. Ya. Hingga kemudian saya dulu kerja sama IHF sama lain sebagai macamnya, banyaklah tandem-tandem kita. Terus kemudian saya perhatikan orang-orang di kampung tidak bisa dikasih pelatihan model di kota tentang parenting. Lain padang, lain belalang gitu. Terus kemudian saya banyak berdiskusi, kemudian apa formula yang paling mendasar bagi orang tua dalam mendidik anaknya? Kemudian kita ketemu satu kata. Satu kata itu adalah, ya sebagai orang tua, itu yang paling penting harus punya kerendahan hati terhadap anaknya. Itu aja yang paling penting. Terserah dia mau keras ke anaknya, dia mau lembut ke anaknya.
Yang paling penting orang tua jangan merasa kemudian anaknya adalah miliknya. Dia harus siap minta maaf, dia harus siap berendah hati terhadap anaknya. Nah, kalau misalnya kuncian ini bisa kita pegang, cepat atau lambat waktu akan memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa insya Allah kita sudah maksimal mendidik mereka. Gitu. Saya mau coba jawab Ustadz Ahmad Rojak ya. Jadi sebenarnya saat saya melihat gini, tolong diperbaiki kalau saya salah, Sat. Yang saya tahu, tugas utama seorang muslim itu adalah membuktikan janji-janji Allah. Artinya kalau Allah bilang bahwa kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah mikirin apa yang sudah menjadi kewajiban aku, gitu. Yang paling penting kamu melakukan tugas kamu, Allah yang aku, kata Allah, yang akan menjamin semuanya. Oh, jangankan manusia yang berakal, hewan melata saja dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, kita misalnya yang memposisikan diri sebagai warasatul anbiya misalnya, kita berusaha untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai agama kepada masyarakat, ya dengan niat bahwa ini mudah-mudahan menjadi salah satu penyebab syafaat Kanjeng Nabi untuk kita semua. Gitu. Nah, artinya justru yang paling penting adalah bagaimana ketika kita melakukan itu harus didasari oleh keyakinan bahwa intan surullah yansurkum. Karena permasalahannya adalah mungkin ya, wallahu alam, tapi mungkin niat kita yang kurang lurus dan keyakinan kita kepada Allah terhadap segala macam penjaminan yang kurang gitu. Tapi ini mungkin. Nah, artinya kalau menurut saya sebagai umat ya, saya tetap amat sangat takzim, amat sangat menghormati ya guru-guru saya gitu. Justru bagi saya adalah mereka adalah paku dunia. Maka sebisa mungkin ya segala macam apa yang mereka butuhkan itu harus saya penuhi. Nah, permasalahannya kan apakah kemudian setiap umat ini punya pemahaman yang sama terhadap itu? Nah, ini kan sudah banyak ya hal-hal yang sudah tidak pada tempatnya lagi. Itu kira-kira, Ustaz. Ya, baik Ustadz Iwa, kita masih punya sekitar 5 menit lagi sebelum kita akhiri dengan doa penutup oleh salah satu dari kita. Ada satu pertanyaan lagi nih di chatting dari Ustadz Ridwan Saputra atau yang biasa dikenal sebagai Ustadz Chong Li Xiao, dalam tanda kutip ya namanya, Chong Li Xiao ya. Bagaimana menurut Ustadz Iwa tentang para mubalik, para asatis yang menjadikan dakwah sebagai profesi, mendapatkan keuntungan-keuntungan finansial dari dakwah itu? Silakan, Ustaz. Ya, artinya kalau profesi itu dari kata profesionalisme ya, profesional bagi saya tidak ada salahnya ya. Artinya ini kan tentang bagaimana kepresisian kita menempatkan antara hak dan kewajiban ya. Gitu. Misalnya begini, saya dikenal orang sebagai mubalik misalnya, sebagai ustadz atau sebagai dai. Saya kemudian diundang untuk ngisi pengumuman. Apalah. Nah, saya memenuhi panggilan itu kan kepada diri saya. Ini saya datang ke sana memenuhi undangan apakah demi amplop atau tidak. Kan tidak. Artinya amplop itu jangan tapi itu bukan. Tapi itu adalah konsekuensi. Sama seperti saya misalnya lagi main satu komunitas misalnya, terus lagi di rumah, kemudian saya ikut bantu gitu kan, saya ikut bantu, ikut nyapuin segala macam. Tiba-tiba ketika sudah selesai beliau menyuguhi saya makanan, minuman. Padahal saya datang ke sana itu bukan untuk numpang makan, numpang minum. Artinya ini tentang bagaimana kita menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Profesionalisme bagi saya itu kewajiban. Artinya kita sebagai pelayan kita harus memberikan sebaik-baiknya apa yang kita punya. Baik ilmu, metode penyampaian. Bahkan kalau bisa, gitu kan, udah nggak usah dijemput, saya yang datang. Ketika misalnya dikasih amplop ya
bisa gimana nya coba kita agak sedikit aktif tolak menolak kan. Itu menurut saya tentang profesi atau profesionalisme saya. Baik, terima kasih Ustadz Iwan. Kita sudah masuk ke penghujung acara ini, sudah jam 5:30, sangat menarik, sangat kaya, dan sangat mencerahkan ya. Saya mendengarkan dengan seksama, dan saya mencatat juga apa yang dijabarkan oleh Ustadz Iwa, dan saya kira tidak berlebihan jika dikatakan pada beberapa bagian tadi ini merupakan suara perlawanan globalisasi dari Cipaku ya. Kalau tadi saya menyebutnya dari Cijampang tadi, ini sebenarnya dari Cipaku. Perlawanan nih, walaupun dingin-dingin nih, perlawanannya sengit juga nih. Luar biasa. Dan tadi Ustadz Blanka menyampaikan bahwa ini kayaknya perlu kita lanjutkan nih diskusi ini pasca COVID karena sangat menarik, dan saya merasakan bahwa ada hal-hal yang berkelindan dalam materi tadi, mulai dari Huntington sampai globalisasi, mulai dari Gontor sampai Cipaku, mulai dari penjelasan soal filsafat ketuhanan yang sifatnya vertikal kepada Tuhan, sampai tasawuf, sampai politik global, sampai juga pada parenting. Ini sangat komplit diskusi kita pada sore hari ini menjelang buka puasa. Kita mengucapkan terima kasih banyak atas nama panitia NBI kepada Ustadz Iwa Maruli, pun demikian kepada Ustadz Ahmad Zulfakar yang tadi bagian pertama sempat menjadi host, namun beliau punya kegiatan lain dengan keluarga besarnya dan meminta untuk kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, teman-teman, kita sudah masuk ke 5:30, dan sebelum itu saya ingin menyampaikan informasi bahwa NBI ini juga punya program, yaitu donasi mengumpulkan bantuan yang nanti insya Allah akan dibagikan kepada teman-teman kita Angkatan 22, terutama yang terdampak. Ada 3 rekening yang dibuka. Pertama rekeningnya Ustadz Buyung, yang kedua rekening Angkatan 22, dan yang ketiga rekeningnya Ustadz Nur Karim, Kiai Nur Karim. Nanti teman-teman bisa dapatkan info itu secara lebih detail di grup kita ya di Angkatan 22. Semakin cepat itu lebih bagus, kata Yusuf Kalla beberapa waktu yang lalu. Jadi makin cepat kita bersedekah, berlomba-lomba fastabiqul khairat, insya Allah makin banyak kebaikan yang kita dapat. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita tutup pada hari ini, kita akan mendengarkan doa dari Kiai Haji Ahmadi Rozali, doa untuk kita semua dan doa untuk bangsa Indonesia ini agar bisa cepat selesai dari wabah. Silakan Pak Kiai Ahmadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa hasil muradana ya Allah, bima fihi min a'malis salihati ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, kami yang di NBA ini Angkatan 22 punya cita-cita, punya keinginan, kabulkanlah segala keinginan kami bermanfaat untuk orang lain ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wat ta'un wal ahan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari yang namanya penyakit menular, ta'un, waba, dan ahad yang terus kemudian kami jauh daripada apa yang tidak ini kami Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan doa yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmadi Rozali. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ustadz Iwa diberikan kesehatan, kekuatan untuk diri pribadi, untuk keluarga besar dan pesantren di Cipaku. Mudah-mudahan suatu waktu kita bisa mampir ya silaturahmi ke Cipaku. Insya Allah wajib, ya. Dan wajib ya. Dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat, sukses dalam aktivitas kita semua. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah materi kita, sharing kita pada NBI hari ini. Kita akan punya sesi-sesi selanjutnya lagi yang tak kalah menarik.
Dan mohon kepada teman-teman yang belum sempat menjadi narasumber dan menjadi host, bisa meluangkan waktunya sekiranya ada waktu kosong untuk menjadi narasumber dan host. Saya teringat tadi di awal sebelum kita memulai diskusi ini ada obrolan saya dengan Ustadz Ustadz Fai Merauke yang mengatakan bahwa program ini manfaatnya banyak banget karena bisa menjadi pengingat buat saya yang sudah lama tidak mendengarkan tausiah-tausiah dari teman sendiri. Kalau teman sendiri bisa lebih baik, kenapa saya nggak bisa? Itu testimoni yang sangat luar biasa, sangat dalam dari Ustadz Rifai yang ada sekarang di Bangka Belitung yang telah punya anak 5 ya. Mudah-mudahan bisa lanjut terus, Ustadz. Baiklah teman-teman sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Sampai ketemu lagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.